بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan bersama-sama kembali mengisi hati kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi perkataan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Dengannya kita mengetahui perintah-perintah Allah, dengannya kita mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita berkaca terhadap umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan ketika mereka mendustakan kebenaran dan pembawa kebenaran. Dengannya kita mengetahui bagaimana kelak akhir daripada kehidupan dunia ini, bagaimana kita akan berjumpa dengan Allah, bagaimana dengan azab Allah, nikmat Allah. Maka barang siapa yang ingin mencari petunjuk, tidak akan didapati kecuali dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah oleh kalian perkataan kalian, atau kalian terangkan, kalian tampakkan. Sesungguhnya Dia Allah 'alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui dengan apapun yang dikandung dalam dada manusia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Rahasiakanlah oleh kalian perkataan-perkataan kalian, atau tampakkan oleh kalian, sesungguhnya Dia Alimun bidzatis sudur, mengetahui apapun yang disimpan di dalam dada manusia. Fala ilaha illallah. Walaupun Anda menghiasi perkataan Anda di hadapan manusia, menghiasi perbuatan Anda di hadapan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fala ilaha illallah. Berkata Syekh Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, "Hadza ikhbarun min Allah bi si'ati ilmihi وشمول لطفه فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به أي كلاهما سواء لديه لا يخفى عليه منهما خافية." Ini adalah merupakan berita dari Allah yang menjelaskan kepada kita betapa luasnya ilmu Allah, betapa ilmu Allah mencakup segalanya. Maka Allah katakan, sembunyikan oleh kalian perkataan kalian atau tampakkan. Semuanya sama di sisi Allah SWT. Tidak ada satupun yang dapat tersembunyi bagi Allah SWT. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa-apa yang disimpan dalam jiwa manusia. Apakah pantas bagi kita berbuat kemunafikan? Apakah pantas bagi kita menghiasi perbuatan kita yang merupakan bentuk kebohongan membohongi manusia? Sesungguhnya Allah mengetahuinya, mengetahui apapun yang kita perbuat. Walaupun manusia tertipu dengan perkataan semu, perkataan yang dihiasi dengan berbagai macam bentuk keindahan, janji-janji, Allah mengetahuinya. Apapun yang Anda tampakkan kepada manusia, Allah mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan, apa yang Anda sebenarnya ingin niatkan. Allah melanjutkan, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Tidakkah dia manusia mengetahui siapakah yang telah mencipta? Dialah Allah Al-Latiful Khabir, yang maha lembut, yang maha mengetahui. Allahu Akbar.
Dialah Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Berkata Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه ألا يعلم من خلق فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه. Allah mengajak manusia berpikir dengan akalnya. Bagaimana keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ala ya'lamu man khalaq? Tidakkah manusia mengetahui siapa yang menciptakan dia? Siapa yang menciptakan makhluk? Dengan kesempurnaan yang Allah ciptakan. Siapa yang dengan begitu sempurnanya menciptakan alam semesta? Lautan, dalamnya dengan berbagai macam kekayaan, berjenis berbagai macam ragam ikan-ikan di dalamnya, karang-karang, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang kita tidak mengetahuinya di daratan, hutan, belantara, dengan segala macam binatang-binatangnya yang hanya Allah mengetahui berapa jumlahnya, bagaimana cara makannya. Kaifa la ya'lamu? Bagaimana orang enggak tahu? Belum lagi dia melihat ke atas dengan bintang-bintang, alam semesta, alam raya yang luas. Yang di awal ayat dikatakan, lihatlah kembali, apakah ada kekurangan dalam ciptaan Allah SWT? Tidak ada. Wa huwa al-latiful khabir alladhi latufa ilmuhu wa khabaruhu wa khibruhu. Dialah Allah yang maha dalam ilmunya, pengetahuannya, hatta adraka as-sarair wa ad-dhamair, sehingga ilmunya mencakup perkara-perkara yang disembunyikan oleh manusia, bahkan yang terdapat dalam hati pun dia mengetahuinya. Wal khabaya wal khafaya, segala macam bentuk perkara-perkara yang tersembunyi, yang terlintas dalam hati dia tahu. Wal ghuyub, perkara-perkara yang gaib dia tahu. Wa huwa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, kata Allah, dialah Allah yang mengetahui semua yang tersembunyi dan apapun yang disembunyikan. Allahu akbar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Wa min ma'anil latif annahu alladhi yaltafu bi 'abdihi wa waliyih." Di antara makna daripada al-latif, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut dengan hambanya, dengan wali-walinya. Fayasuqu ilaihi al-birra wal ihsan. Dengan ilmunya yang maha lembut, dia mengarahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, ihsan, min haitsu la yash'ur. Terkadang tanpa disadari oleh manusia, Allah SWT inginkan baginya kebaikan. Allah giring dia untuk berbuat kebaikan. Allah giring dia untuk menerima hidayah. Allah jumpakan dia dengan kawan yang saleh, teman yang baik, yang mengajaknya kepada kebaikan. Tanpa disadari, Allah bukakan hatinya untuk mendengar hidayah, untuk membaca Quran, mendengarkan kajian, mendengar radio dakwah. Siapa yang menggiringnya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ya'simuhu minasyarr. Di antara makna kelembutan Allah, Allah jaga manusia dari kejelekan. Min haitsu la yahtasib. Terkadang tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala menjaganya daripada kejelekan tanpa disadari. Allah jauhkan darinya teman-teman yang jelek, kawan-kawan yang jahat, lingkungan yang jelek. Allahu Akbar. Terkadang dia ingin berbuat kejelekan, Allah lindungi dia. Allah palingkan daripadanya kejelekan tanpa disadari. Bahkan kata Syekh Abdul Rahman, wa yuraqqihi ila a'la al-maratib. Dan terkadang Allah SWT mengiring orang tersebut, diberikan kepadanya petunjuk kepada kebaikan, dijauhi daripada kejelekan. Allah angkat derajatnya kepada derajat yang tertinggi. Bi asbabin la takunu minal abdi ala bal. Dengan cara-cara yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Allah subhanallah. Allah berikan baginya kemudahan untuk menimba ilmu agama tanpa dia pernah pikirkan sebelumnya.
Allah mudahkan dia untuk mendapat hidayah, petunjuk. Berkata Syekh Abdul Rahman, hatta innahu yudhiquhu al-makarih liyuwassilahu biha ila al-mahabil jamilah. Bahkan terkadang Allah memberikan kepadanya berbagai macam halangan, rintangan yang tidak dia suka, yang tidak dia senangi, agar dengan rintangan tersebut, halangan tersebut, sebab tersebut, dia mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dia. Allah uji dengan berbagai macam bentuk halangan, rintangan, cobaan. Allah uji dia dengan perkara-perkara yang tidak dia senangi, bukan untuk menyiksanya, tapi untuk mengangkat dirinya. Al-matalib bin nabilah, untuk mencapai kecintaan Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna di antara makna al-latif, al-khabir. Maha lembut sekali ilmunya. Tanpa terasa, tanpa kita sadari, dia bimbing kita kepada kebaikan. Banyak orang-orang yang sebelumnya dalam kesesatan, kemudian dia dengarkan dakwah di radio, dia mendapat petunjuk. Terkadang bercerita dia dengan temannya memberikan kepadanya masukan-masukan yang positif, kebaikan. Kemudian dia pun mengikutinya. Subhanallah. Itu semuanya daripada makna ilmu Allah yang luas, kelembutan Allah yang maha tinggi, yang dengannya Allah SWT pelihara manusia daripada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusyur." Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar, dhalula, dihamparkan. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di atasnya. Wa kulu min rizqihi, silahkan makanlah apapun rezeki yang dia berikan kepada kalian. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak manusia berpikir tentang nikmat yang diberikan kepada manusia, yang terkadang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan. Bagaimana bumi ini jika Allah tidak hamparkan? Bagaimana jika bumi ini seluruhnya gunung? Bagaimana jika bumi ini seluruhnya lembah? Fala ilaha illallah. Tapi dia hamparkan bumi ini agar dapat ditanami di atasnya, agar dapat dibangun bangunan di atasnya, agar manusia berjalan di atasnya dengan indahnya. Setelah dia menyebutkan bagaimana siapakah yang menciptakan, dialah Allah SWT. Maka dia jelaskan di antara ciptaannya, dia ciptakan bumi terhampar. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian, bumi ini dijadikan untuk kita. Zalulan, terhampar. Bukan untuk hewan. Bukan untuk binatang. Bahkan apa-apa yang diciptakan semuanya untuk kepentingan manusia dan jin. Bumi, matahari, bulan, bintang, udara, air, subhanallah. Barang-barang yang dikandung dalam perut bumi, berbagai macam bentuk, barang-barang berharga, emas, perak, dan seterusnya. Semua untuk manusia. Wasakhkhara lakum ma fil ardi min. Dialah yang menaklukkan untuk kalian semua yang terdapat di langit. Ma fis samawati ma fil ardi. Yang terdapat di langit dan terdapat di bumi untuk manusia semuanya. Famshu fi manakibiha. Allah katakan, dia yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar, maka silakan kalian berjalan di atasnya. Penuhi hajat kalian, cari rezeki. Cari rezeki yang halal. Silakan penuhi berbagai macam bentuk hajat kalian di atasnya. Bangunlah kehidupan di atasnya, makmurkan dia. Famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqi, silakan kata Allah, makan. Semuanya kami siapkan untuk kalian, rezeki-rezeki. Bagaimana Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang berbagai macam ragam bentuknya, buah-buahan yang berbagai macam ragam aneka, warnanya, rasanya, baunya, semuanya untuk kalian. Wa kulu min rizqi, silakan makan, ingat. Tetapi itu semua akan ada masanya, berakhir.
Wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu semua diciptakan bukan sebagai tujuan kehidupan kalian, tapi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalai yang menjadikan semua kehidupan dunia sebagai tujuan, sehingga dia lupa membangun istananya di akhirat, menyiapkan bekalnya di akhirat, ini orang-orang yang lalai. Kata Allah, silakan berjalan, silakan bekerja semau kalian, silakan makan semau kalian, tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Akan datang masanya kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, huwa alladhi sakhkhara lakum al-ardha wa dhallalaha litudriku minha kullama ta'allaqat bihi hajatukum min gharsin wa bina' wa harfin wa turuq yatawassalu biha ila al-aqtar an-na'iyah wal buldan asy-sya'i'ah asy-syasi'ah. Kata beliau, dialah Allah yang telah menundukkan bagian bumi ini. Dia hamparkan agar kalian dapat menunaikan semua hajat kalian. Membangun bangunan, menanam tanaman, membuat jalan-jalan yang dengannya kalian akan sampai ke negeri-negeri yang jauh, keluar negeri. Semuanya Allah SWT yang mudahkan bagi manusia. Semua bahannya ada Allah ciptakan. La ilaha illallah. Semua bahan bakunya ada Allah ciptakan. Aspal. Dari mana bahan bakunya? Dari Allah yang ciptakan dalam perbumi ini. Pasir. Semuanya Allah ciptakan ada. Lengkap. Famshu fi manakibiha ay yatalabi rizqi wal makasib. Berjalanlah ke atasnya. Mencari rezeki kalian. Mencari nafkah kalian. Silahkan berjalan. Jangan bermalas-malasan. Jangan berdiam di rumah. Tidak mau berupaya berikhtiar. Allah perintahkan manusia berupaya berikhtiar, bekerja untuk penghidupan dunia mereka. Maka ini adalah merupakan bentuk perintah kepada manusia untuk berusaha berikhtiar. Islam bukan mengajarkan seorang untuk bermalas-malasan, diam di rumah, beribadah, berdoa, datang rezeki dari langit, diturunkan Allah dari langit emas, perak. Itu mustahil. Itu salah dalam beragama. Ketika ditanya kenapa enggak beribadah, kenapa tidak bekerja, yang katakan saya bertawakal hanya kepada Allah saja. Padahal dia bukan bertawakal, tapi dia bertawakul, bermalas-malasan, meninggalkan amal, meninggalkan upaya. Silahkan cari rezeki, tidak ada yang melarang. Ini Islam, jadi Islam agama yang sempurna. Islam tidak haramkan manusia untuk mencari kehidupan dunia ini. Lihatlah ketika perintah Allah dalam Al-Quran Al-Karim kepada hambanya yang beriman untuk melaksanakan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalaulah kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah berjalan menuju Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya Jumat itu yang kalian kejar, yang kalian datangi lebih baik bagi kalian daripada semua usaha kalian, jual beli kalian. Kalaulah kalian mengetahuinya. Tapi apakah Allah SWT perintahkan kita berdiam semenjak Jumat seterusnya asar sampai maghrib di masjid? Tidak, kata Allah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalaulah kalian selesai salat, silahkan menyebarlah di muka bumi ini. Carilah rezeki, carilah karunia Allah SWT yang luas, yang banyak sekali. Ini perintah agar orang jangan bermalas-malasan. Kita mengimbau kepada orang-orang Islam yang bermalas-malasan, yang menganggur dari pengangguran yang lama. Itu bukan karakter agama kita. Karakter agama kita berupaya berikhtiar. Famshu fi manakibiha. Cari kerja. Berjalanlah. Berupayalah, berikhtiarlah. Jangan bermalas-malasan. Tidak ada orang Islam sebenarnya yang menganggur, yang layak menganggur. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah. Perintah untuk mengambil sebab berikhtiar, bergantung kepada Allah, bertawakal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Kalaulah benar tawakal kalian, sebagaimana benarnya tawakal burung, pastilah Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Lihatlah burung pergi pada pagi hari perutnya kosong, pulang pada sore perutnya kenyang. Seorang hamba Allah SWT suruh untuk melihat bagaimana burung bertawakal kepada Allah SWT. Berupaya berikhtiar. Alangkah
naifnya ketika kita mendengar ada orang-orang yang duduk di rumahnya ongkang-ongkang, tidak bekerja, tidak berupaya, tidak berikhtiar, menjadi ganjaran bagi yang lainnya dan seterusnya. Padahal dia mampu. Ini adalah merupakan kesalahan dalam memahami agama. Ini tipe orang-orang yang salah dalam beragama. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusyur, ay ba'da an tantaqilu min hadhihi ad-dar allati ja'alaha Allah imtihanan wa bulghatan yatabalaghu biha ila ad-dar al-akhirah tub'atsuna ba'da mautikum wa tuhsyaruna ila Allah liyujazikum bi a'malikum al-hasanah wa sayyi'ah. Dan makanlah daripada rezekinya dan kepadanya kalian dikembalikan. Maksudnya adalah kalian akan segera tinggalkan bumi ini, negeri yang fana ini. Ya Allah jadikan sebagai negeri yang penuh dengan ujian, ladang untuk beramal. Diberikan kesempatan setiap orang, diberikan kehidupan, diberikan waktu untuk memperbaiki amal, menyebar benih, menanam tanaman untuk dipetik kelak hasilnya di surga. Di alam akhirat. Dengan itu dia akan segera berpindah ke negeri akhirat sana. Dan kalian akan dibangkitkan setelah kalian mati. Digiring, dikumpulkan di padang mahsyar menuju Allah. Dan dia akan memberikan kepada kalian ganjaran-ganjaran perbuatan kalian yang baik ataupun yang jelek. Fala ilaha illallah. Wa ilaihin nusyur. Allah ingatkan. Ini bumi akan segera berakhir. Kalian akan segera mati. Silahkan sekarang makan dengan senang-senang. Minum dengan senang-senang. Berjalanlah ke bumi dengan senang-senang. Pergilah, berpelesirlah. Silahkan. Ambillah segala macam bentuk kenikmatan. Tapi ingat. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya akan dikembalikan. Allah SWT berfirman. A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard fa'idha hiya tamur. Am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Setelah Allah ingatkan kita bahwasanya kita akan kembali kepadanya. Setelah Allah SWT ingatkan kita, silahkan kalian berjalan di muka bumi ini, silahkan cari rezeki, semua kalian silahkan. Tapi ingat kepadaku kalian akan dikembalikan. Maka Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar mereka senantiasa tidak merasa aman daripada makar Allah SWT. Tidak lalai daripada Allah SWT, tidak lengah. Allah berfirman, A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa tentram, aman, selamat terhadap siapa yang di langit? Yakni Allah. Ini dalil yang kuat sekali bahwasanya Allah di atas arsy, di atas langitnya. Yang mengatakan Allah sendiri, A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Siapa yang di langit? Allah. Dan makna di langit bukan di dalam langit, tapi di atas langit. Karena Allah tidak dapat diliputi oleh makhluk. Allah di atas makhluk. A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa tentram dengan dia yang di langit? Yakni Allah. An yakhsifa bikumul ard. Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian ini. La ilaha illallah. Longsor, amblas ke bawah. Jika Allah mau. Fa'idha hiya tamur. Dan ternyata tiba-tiba bumi ini bergoncang. Jika dia mau, dia goncangkan bumi ini dengan seguncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Gempa. Lihatlah gempa meluluh lantahkan bumi ini. Meluluh lantahkan dunia. Berbagai macam ragam manusia. Dengan teknologi yang mereka ciptakan. Anti gempa. Mereka bangun rumah-rumah anti gempa. Tapi jika datang perintah Allah SWT hancur semuanya. Apakah saya merasa aman dengan yang di langit? Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian. Lihatlah Allah tenggelamkan Qarun. Qarun tenggelam dengan seluruh hartanya. Di daratan dan di lautan. Allah tenggelamkan Fir'aun alaihi la'natullah. Azab Allah akan selalu mengintai dimanapun berada. Apakah akan merasa aman dengan azab Allah SWT? Kalian berkata, Batam ini aman daripada tsunami. Di sini banyak pulau-pulau.
La ilaha illallah. Azab Allah banyak. Kalau Allah SWT tidak lantahkan manusia dengan tsunami, Allah hancurkan mereka dengan badai, puting beliung, angin topan, tornado, subhanallah. Banyak sekali ragam azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, apakah akan masa aman dengan langit? Jika dia mau, dia akan tenggelamkan bumi ini. Dia akan buat bumi ini berguncang. Kemudian Allah katakan, amintum man fis sama? Apakah akan masa aman dengan yang di langit? An yursila alaikum hasiba? Jika dia mau, dia kirim kepada kalian bala bencana dari atas. Berupa hujan lebat yang membuat banjir, angin puting beliung, topan. Subhanallah. An yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Barulah kalian kelak akan mengetahui bagaimana peringatan-peringatan yang telah diingatkan oleh para rasul kalian. Fala ilaha illallah. Banyak sekali azab jika Allah mau. Jangan katakan kita aman daripada gempa. Daerah kita daerah aman gempa. Karena pusat gempa bukan di negeri kita ini. Banyak azab yang lain. Banjir. Dan sekarang yang lagi heboh-hebohnya. Lihatlah. Melalui binatang Allah SWT buat ada virus. Akan manusia jangan sombong. Betapa lemahnya manusia. Lemah sekali. Apa yang mereka sombongkan? Dengan nyamuk saja binatang yang hina. Banyak manusia yang mati dengannya. Berbagai penyakit didatangkan. Manusia lemah untuk dapat menaklukkannya. Demam berdarah, malaria, dan penyakit lain-lainnya. Subhanallah. Itu nyamuk. Lalat dengan bakterinya. Sekarang virus babi, na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali. Menunjukkan betapa lemahnya manusia, lemah sekali. Apa yang mereka harus sombongkan? Manusia sangat lemah sekali. Nyamuk, benda yang kecil, binatang yang kecil, dapat merenggut nyawa mereka dengan izin Allah SWT. Apa yang mereka mau sombongkan? Itu bencana yang Allah kirim. Belum lagi bencana alamnya. Subhanallah. Topan, hujan, banjir, dan seterusnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Hadza tahdidun wa wa'id liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi wa isyanihi al-mujib lin-nakal wa hulul al-'uqubah." فقال أأمنتم من في السماء وهو الله تعالى العالي على خلقه. Ayat ini adalah merupakan ancaman, teguran kepada orang-orang yang terus-menerus dalam gelimang kesesatan, perbuatan yang melampaui batas, kemaksiatan. Jangan sampai dia merasa aman dengan kemaksiatannya, akan segera datang azab Allah menimpanya. Banyak sekali orang berkata, aku ini sekarang dalam kesenangan. Gaji besar, uang masuk banyak. Aku nikmati semua. Kenapa tidak turun kepada azab Allah? Aku enggak salat. Ya. Aku melacur, berzina, berjudi. Mana azab Allah SWT? Dia tantang Allah SWT. Kenapa sampai sekarang aku masih langgeng? Aku balas semakin banyak rezekiku, semakin banyak nikmatku. Dia tidak tahu itu adalah merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah, tatkala mereka lupakan peringatan-peringatan yang mereka diperingatkan dengannya, mereka lupakan ayat Al-Qur'an, mereka lupakan sunnatul Rasulillah, mereka tidak pernah sama sekali pikirkan tentang agama Allah, hukuman Allah, ancaman Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, kata Allah, tatkala mereka melupakan apa-apa yang mereka diingatkan dengannya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Malah kami bukakan kepada mereka segala macam bentuk rezeki-rezeki, nikmat-nikmat dari semua penjuru. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu rezeki. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'.
Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki. Fala ilaha illallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum baghtatan fa idahum la syurur. Maka tiba-tiba kami siksa mereka, kami hukum mereka, kami tumpahkan kepada mereka bencana, musibah, azab tanpa mereka sadari. Itu adalah istidraj. Seseorang yang dalam gelima maksiat tapi tidak diturunkan kepada Allah azab, itu hanya merupakan azab yang tertunda saja, akan datang masanya. Orang yang senang berbuat maksiat, yang bangga dengan bid'ahnya, yang bangga dengan kesyirikannya, tunggulah azab Allah SWT akan datang. Kata Allah SWT, apakah kalian merasa aman dengan di langit? Dialah Allah yang maha tinggi di atas makhluknya. An yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Jika dia mau, dia akan tenggelamkan bumi ini dan bumi ini akan bergoncang. Ini azab dari bumi, dari bawah. Banyak orang yang takut azab dari bawah, dia jaga turun azab dari atas. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba. Ini azab dari atas. Apakah kalian merasa aman dengan ini di langit? Allah, jika dia mau, dia kirim azab dari atas. Angin, badai, topan, subhanallah, hujan. Yuhsibukum wa yantaqimullah minkum, akan membinasakan kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pendengar di hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ragam azab Allah jika dia mau. Tidak ada kita bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan di sini enggak ada gunung Merapi. Kita mendengar di sebagian negeri kita, Sumatera Barat dan seterusnya, banyak gunung. Sekarang ada gunung di Jambi meletus. Negeri kita Batam aman daripada gunung. Tidak akan ada di sini gunung berapi yang meletus, tidak ada. Kita tidak tahu berbagai macam azab Allah mampu datangkan ke negeri kita ini, negeri Batam ini, kalau tidak terjaga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah, akan datang bencana kepadanya jika dibiarkan kemaksiatan merajalela, menyebar kemana-mana, kesyirikan, khurafat, bid'ah, tahayul, tidak diberantas, tidak ditegakkan dakwah padanya. Tunggulah hancurnya negeri kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Ay kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi ar-rusul wal kutub. Lihatlah bagaimana datang kepada kalian malah bencana musibah yang telah diperingatkan oleh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. فلا تحسبوا أن أمنكم من أن يعاقبكم بإقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر. Jangan kalian menganggap bahwasanya kalian diberikan keamanan sesaat, tidak diturunkan kepada iqab, azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dari langit atau daripada bumi. Itu adalah merupakan bentuk kecintaan Allah kepada kalian, keridhaan Allah kepada kalian. Tapi ingatlah, sesungguhnya akan datang bala bencana kepada kalian, baik masanya telah pendek ataupun masih panjang, yang pasti akan datang kepada kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, mendustakan risalah, misi para rasul, mendustakan agama Allah, wahyu Allah, dan telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Fa kaifa kana nakir. Tidak akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka, mendatangkan adab kepada mereka. Berkata Syekh Abdul Rahman, fa inna man qablakum kadzdzabu kama kadzdzabtum. Sesungguhnya orang sebelum kalian, mereka telah mendustakan kebenaran, mendustakan wahyu, mendustakan para rasul sebagaimana kalian dustakan sekarang. Fa ahlakumullah. Allah hancurkan mereka. Lihatlah kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaum Salih, kaum Syuaib, kaum Lut. La ilaha illallah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita diperintahkan untuk menjadikan sebagai kaca iktibar perbandingan. Allah binasakan mereka. Lihatlah bencana-bencana Allah tumpahkan kepada sebagian negeri. Tsunami,
angin puting beliung, banyak sekali kecelakaan pesawat, berbagai macam ragam musibah Allah turunkan kepada manusia. Kapal tenggelam, di mana-mana selalu ajal mengintai. Jangan kalian merasa tertipu dengan diri kalian, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang sebelum kalian, mereka berdusta, mereka dustakan para rasul, Allah hancurkan mereka, binasakan mereka. Fanzuru kaifa inkar Allah. Bagaimana, lihatlah Allah mengingkari mereka. Ajalahum bil uqubati dunyawiyyah qabla uqubati al-akhirah. Allah segerakan hukuman kepada mereka di dunia sebelum diazab di akhirat. Fahdharu an yusibakum ma asabahum. Berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian mendapatkan bencana musibah sebagaimana yang ditimpakan kepada umat sebelum kalian. Ketika mereka mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat-ayat yang tadi kita bincangkan, kita ulas, mengingatkan kita agar jangan merasa sombong, pongah, congkak dengan kenikmatan yang kita rasakan sekarang, yang kita miliki sekarang. Kita tetap lalai. Terkadang seseorang melihat, itu orang kafir, kenapa diberi kenikmatan yang melimpah ruah, mobilnya bagus, rumahnya mewah, anaknya bagus-bagus. Tapi kenapa saya beribadah menyembah Allah, sekarang saya seperti ini? Ketahuilah, para pendengar yang melakukan Allah SWT, kekufuran adalah merupakan bencana, musibah, azab. Yang merupakan azab Allah timpakan kepada orang-orang kufar. Hati mereka tidak pernah tentram, gundah gulana, dalam keraguan-raguan berjumpa dengan Allah SWT. Anda melihat orang-orang dalam kelima maksiat, koruptor, para koruptor kok diberikan kenikmatan, kok selamat, dan seterusnya. Itu istidrat saja. Maka janganlah Anda menuntut Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan kalaulah si fulan dia enggak salat tapi dia sukses, si fulan dia enggak pernah ngaji, dia enggak kenal salaf, enggak kenal sunnah, dia berhasil dunianya. Jangan katakan demikian. Karena bukan itu standar keberhasilan di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang tidak mengamalkan agama Allah, sehebat apapun dia dalam kehidupan yang sangat sempit sekali, hatinya sempit sekali. Fala ilaha illallah. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat terbesar, nikmat Islam. Nikmat terbesar, nikmat iman yang tidak diberikan kepada semua orang. Belum lagi nikmat kesehatan. Banyak orang-orang yang kaya raya tidak bisa menikmati kekayaannya. Badannya stroke, lumpuh, dan seterusnya. Banyak-banyaklah kita muji Allah SWT. Banyak sekali nikmat yang kita diberikan Allah SWT. Jangan kufur dengannya. Syukuri. Para pendengar yang melakukan Allah SWT. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Pembahasan ayat berikutnya. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilahi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun antum berada, antum masih bersama kami di kajian bersama Ustaz Abu Faris LC pada tafsiran surah Al-Muluk. Silakan bagi Anda yang bergabung di dua line telepon kami ataupun di SMS online kami. Ya, kita akan terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Ibu Asya di di Bengkong. Iya, silakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami mau nanya ini Ustaz. Kadang-kadang kita itu perasaan itu sempit, kadang kita merenungkan. Alhamdulillah kita ekonomi ada, rumah lapang. Kemana ya nanti kita di sana? Kadang-kadang kita kayak gitu, hati itu suka kadang tenang, kadang rada gelisah. Apalagi kalau datang angin atau hujan kayak gitu, rasa cemas gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kita harus selalu mengingat kematian. Itu akan membuat kita berupaya untuk siapkan bekal. Kalau kita nggak ingat kematian, kita tidak akan pernah mau berbekal. Kita akan lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Lalai dengan nikmat rezeki yang melimpah.
rumah yang lapang, kendaraan yang baik, fasilitas yang Allah mudahkan kepada kita, lalai kita. Kalau kita ingat kematian, ini akan segera membuat kita terpacu untuk beramal. Kita nggak tahu, keluar rumah mati kita nggak tahu. Ditabrak oleh billah, kita nggak tahu. Berangkat ke laut tenggelam, Allah Ta'ala alam, nggak tahu kita. Berangkat naik pesawat jatuh, nggak tahu. Kematian selalu mengikuti kita dimanapun kita berada, dan itu pasti. Mau tidak mau. Nggak tahu kita apakah dengan topan yang Allah kirim, angin puting beliung, subhanallah. Banyak berita-berita yang terkadang kita lihat sepele. Orang mancing, lalu saya baca di berita, di koran. 2 orang mancing, keseret arus mati. La ilaha illallah. Begitu dekatnya kematian. Orang bekerja, ketimpa alat berat. Subhanallah. Yang jelas kita hendaklah selalu berbekal beramal. Kata Allah, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Berinfaklah kalian daripada rezeki Allah berikan sebelum datang pada kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum jiwa itu berkata, "Ya Allah, kenapa tidak kau berikan aku tunda kesempatan untuk beramal saleh? Aku akan jadi orang saleh." Berinfak. Sekarang masih hidup, mumpung masih ada nafas. Banyak ibu beramal. Ya. Silakan kalau mampu salat, silakan salat duha. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memiliki kemampuan kelebihan harta, infakkan kepada kerabat dekat, orang-orang yang membutuhkan. Silakan banyak beramal. Ya. Yang namanya kematian pasti akan datang, mungkin dengan angin, kita nggak tahu. Dengan petir, ada orang kesambar petir, subhanallah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berupaya menyiapkan bekal. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Sahabat Hang dimanapun antum berada, antum masih bersama kami di kajian bersama Ustaz Abu Feiruz LC pada tafsiran surah Al-Muluk. Silakan bagi Anda yang bergabung di 2 line telepon kami ataupun di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ibu, mohon dikecilkan dulu suara radionya. Oh ya. Sudah ya Ustaz? Masih Bu. Sudah ya? Masih sedikit lagi Bu. Aduh. Udah dikecilin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa dan mana Ibu? Ibu Sri di Tiban. Begini, saya pernah baca ya surat Al-Muluk itu katanya kalau kita baca setiap malam, insya Allah kita tidak akan mendapat siksa kubur gitu. Saya belum tahu dalilnya apakah benar atau enggak, itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di antara keutamaan surat Muluk sebagaimana terdapat dalam sebagian asar, dan ulama berselisih dalam mensahihkannya, sebagian mensahihkannya, dan sahih insyaallah taala. Yang membaca surat Muluk ini mau tidur, Allah akan selamatkan daripada fitnah kubur, azab kubur. Maka tidak mengapa diamalkan setiap kita mau tidur baca surat Al-Muluk. Bagus sekali. Wallahu taala alam. Ya, syukur Ustaz, barakallahu fiik. Demikian jawaban Ustaz kepada Ibu Sri yang berada di Tiban. Silakan bagi sahabat Hang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di sesi tanya jawab ini dengan bergabung di 2 line telepon kami ataupun di SMS online kami. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum, sudah masuk Bapak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Bapak Aldi di Tanjung Uban Ustaz. Silakan kepada Ustaz. Ini saya mau menanyakan, ada orang mengajarkan hadis sholat Jumat itu baca Qul huwallahu ahad 7 kali, Alhamdulillah 7 kali, Qul a'udzu birabbil 7 kali, dan Qul a'udzu binnas 7 kali. Bolehkah kita mengamalkan itu? Apakah ada dalilnya Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita telah melihat bahwasanya banyak pendengar-pendengar kita telah berpikir kritis, tidak akan terima bulat apapun dikatakan jika tidak dalilnya. Ini kemajuan, alhamdulillah semuanya karena karunia Allah SWT saja. Sehingga kita tidak akan dapat tertipu dengan perkataan siapapun yang berkata-kata agama ini min Allah SWT. Maka tidak layak seorang berkata tanpa dasar daripada Allah SWT. Al-isnadu minad din, kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sesungguhnya rantaian sanad dalam agama ini adalah merupakan bagian daripada agama. Kalau Allah tidak ada sanad riwayat hadis, maka akan berkata sembarangan orang apapun yang dia mau.
Agama kita ini tidak sebuah orang berbicara. Berbicara haruslah mengulas dalil. Adapun yang ditanyakan kepada kita, apakah ada zikir-zikir setelah Jumat, Al-Fatihah 7 kali, dan lain-lainnya 7 kali. Yang kita ketahui, wallahu ta'ala alam, tidak ada. Kecuali zikir-zikir selepas salat yang juga dibaca selepas Jumat. Apa itu yang dibaca selepas salat, yang dibaca selepas Jumat juga? Ya, sebagaimana zikir salat, astagfirullah, astagfirullah, mantasalam, mintasalam, dan seterusnya, la ilaha illallah, la syarika, seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali masing-masing. Ya, ucapkan la ilaha illallah yang 100 kalinya. Kemudian baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad 1 kali. Baca qul a'udzu birabbis 1 kali, baca qul a'udzu birabbis 1 kali. Itu yang ada. Dan itu juga mencakup zikir-zikir setelah salat 5 waktu. Kecuali habis subuh dan habis maghrib dibaca qul yang 3 ini dengan 3 kali. Itu yang kita ketahui. Ada bilangan 7 kali, apalagi Fatihah. Nggak ada sampai saat ini tidak pernah kita ketemui ada zikir setelah salat membaca Fatihah, nggak ada. Dan zikir setelah salat adalah merupakan perkara yang ada panduannya, maka kita harus mengikuti panduan daripada Allah SWT. Silahkan buka dalam Sahih Muslim, ada kitab Al-Azkar, kitab zikir setelah salat. Silahkan juga lihat kitab Imam Nawawi rahimahullah, Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Di sana ada disebutkan apa tadi yang kita sebutkan. Oleh karena itu, jangan Anda terima apapun berita dari manusia yang bercerita tentang agama jika dia tidak bawakan dalilnya dengan dalil yang sahih daripada kitab-kitab yang mu'tabar seperti Kutubus Sittah, ya, kitab-kitab para ulama-ulama yang mu'tabar. Ya, andai kata dia bacakan kepada kita kitab yang enggak ada asal usulnya, hadisnya tentang perawi, maka itu semuanya ditolak. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk dari SMS yang berasal dari Ukhti Khadijah di Nagoya. Ustaz, apa benar bila kita membiasakan membaca Al-Quran surah Al-Muluk akan digunakan dalam sakaratul maut? Allah Ta'ala alam. Enggak tahu kita perkara itu, tapi yang kita ketahui yang tadi disebutkan oleh ibu penanya akan diringankan daripada fitnah dalam kubur, akan diselamatkan daripada adab kubur. Wallahu Ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Silakan bagi sahabat yang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung pada sesi tanya jawab ini di dua line telepon kami ataupun di SMS online kami. Kita terima penelpon yang selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Abu Rizki di Batu Besar, Ustaz. Silakan Ustaz. Begini Ustaz, saya mungkin agak lari dari tema kita ini ya pagi ini. Tentang begini Ustaz, kadang juga saya bingung itu kan tentang perapat dan urusan staf itu ya, kalau di daerah kita ini masuk kurang diperhatikan gitu tentang hal itu. Jadi mereka mungkin ya kurang sampai di situlah pemikiran atau ilmunya sampai di situ belum sampai ataupun penyampaiannya belum ada gitu. Jadi kira-kira kalau memang kita dalam masuk staf itu, apakah kita nanti misal dia kan yang langsung dekat dengan imam itu mereka jarang-jarang sehingga kita kadang-kadang pas di ujung, sedangkan kalau sempurnanya sholat itu dengan lurus dan rapat. Jadi kita itu gimana Ustaz kalau kita Islam sementara kita nggak mampu untuk mengatur mereka untuk rapat-rapat stafnya gitu ya. Iya. Sementara kita ini di ujung kita merapat sendiri, mereka menjauh gitu. Jadi gimana sempurnakah sholat kita itu Ustaz gitu. Iya. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan kepada kita ini menunjukkan betapa kaum muslimin tidak belajar agama. Itu yang jelas. Mereka tidak paham ada perintah-perintah merapatkan saf. Bahkan sebagian orang ketika kita dekat dengan kita, dia jauhkan. Kita dekatkan, dia jauhkan. Subhanallah. Seolah-olah dia alergi dengan kaki kita, terkena kaki kita. Karena mereka tidak pernah belajar tentang sholat, tentang kewajiban merapatkan saf. Itu wajib hukumnya. Bukan sunnah, dia wajib. Perintah Nabi SAW, atimmu sufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Sempurnakan saf kalian, aku melihat daripada belakang punggungku. Kata Rasulullah SAW, la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam saf. Yang satu maju ke depan, yang satu ke belakang. Akan berpecah belah hati kalian. Dan hukum perintah adalah wajib. Dan hukum berpecah belah adalah haram. Maka ini menunjukkan kewajiban untuk merapatkan saf. Makanya
benar-benar kalau Allah kaum muslimin mau kembali kepada kejayaan yang mereka impikan, tidak ada jalan lain kecuali mereka belajar agama. Dari perkara-perkara yang kecil mereka belajar bagaimana berwudu yang benar, salat yang benar, merapatkan yang benar. Subhanallah. Belajar akidah yang benar, muamalah yang benar, semuanya harus mereka pelajari. Kalaulah mereka tidak butuh kepada kajian, pengajian, kebanyakan kaum muslimin dia nggak butuh dengan pengajian. Kalaupun dia mau datang kepada kajian, kalau ada lawak-lawaknya, kalau ustadznya lucu, pandai melawak, datang dia. Enak itu Ustaz Fulan itu enak, kenapa? Banyak sekali lucu-lucunya. Subhanallah. Jadilah agama permainan. Darul ladzina ittakhadhu dinan la'iban wa lahwa. Kata Allah, tinggalkan mereka yang menjadikan agama mereka sebagai alat untuk bersenda-gurau, bermain-main. Agama ini bukan main-main. Ini antara hidup dan mati kita. Di negeri akhir sana, antara azab dan nikmat. Maka jangan dianggap sepele, jangan dianggap agama ini main-main. Pelajarlah. Semuanya ada, Rasul mengajarkan. Banyak perempuan-perempuan yang nggak tahu bagaimana hukum haid jika berkaitan dengan dirinya. Ini darah apa? Istihadhah kah? Nifas kah? Banyak yang nggak tahu. Banyak yang mereka langgar. Banyak yang nggak tahu mandi jinabat. Banyak yang nggak tahu bagaimana menyolatkan jenazah. Subhanallah. Maka kewajiban antum adalah berdakwah. Kalau antum nggak bisa memerintahkan semuanya rapat karena antum bukan imam, antum pun di ujung, kewajiban antum adalah rapat dengan orang di samping antum. Merapat. Kalau dia menghindar, maka yang jelas antum telah berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala Allah tidak akan menghukum antum dengannya. Selepas salat katakan, ya akhi barakallahu fiik, hadakallah. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk melakukan shaf. Saya dekatkan kaki saya kepada Anda, kenapa Anda tarik? Kalau dia katakan saya enggak tahu itu bagian daripada sunnah, ajarkan kepadanya. Kalau Anda kata dia ingkar, dia menolak, tinggalkan dia. Yang jelas Anda telah menyampaikan kepadanya dakwah kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ummu siapa dari mana? Ummu Raisa di Batam Center, Ustaz. Silakan Ummu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kita seperti saya kan hidup di lingkungan perumahan. Nah, terus di salah satu tetangga saya itu ada yang dikontrakin, cuman di situ ada istilahnya ada maksiat gitu lah Ustaz, karena campur antara perempuan dan laki-laki di situ. Nah, kita sudah melakukan ini, melaporkan ke RT, begitupun dengan sama pemiliknya, pemilik rumah tersebut. Cuman tidak ada action sampai sekarang Ustadz. Terus bagaimana, apa kita juga ini tanggung jawab siapa? Terus kemudian apakah azab yang istilahnya dengan adanya kemaksiatan di lingkungan seperti itu kita juga akan kena dampaknya gitu Ustadz? Karena setahu saya kita kan kalau ini ada kemaksiatan gitu katanya 40 rumah di situ tidak diberkahi gitu kan Ustadz. Gitu aja Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita tidak pernah mengetahui tentang riwayat yang disebutkan tadi. Ada kemaksiatan 40 rumah nggak diberkahi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas memang kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan, akan mendatangkan murka Allah dan Allah SWT. Akan mempengaruhi bumi tempat yang kita pijak, mempengaruhi. Subhanallah. Kemaksiatan bukan hanya mempengaruhi bumi yang kita pijak, bahkan mempengaruhi anak istri kita. Para salafus saleh dia tahu dia dalam maksiat ketika dia melihat anaknya berubah perangainya, istrinya berubah perangainya, bahkan tunggangannya berubah ke perangainya. Dia tahu ini ada hal yang tidak beres dalam hidupnya. Subhanallah. Pernah terjadi gempa di kota Madinah, berkata Umar, dikeluarkannya semua kaum muslimin, dikumpulkannya, berkata Umar, innallaha yasta'tibukum fa'tibuh. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada peringatan sekarang, maka ingatlah tentang peringatan ini. Kalau andai kata gempa ini kembali terjadi, akan kukeluarkan semua kalian dari Madinah. Semuanya akan kupindahkan, akan kuusir dari Madinah ini. Ini menunjukkan kepada kita betapa maksiat itu akan mendatangkan kesialan, mendatangkan musibah, bala bencana. Contohnya, kehidupan free sex. Satu rumah kumpul kebo tanpa pernikahan yang sah. Kehidupan Islam dibiarkan. Itu akan segera merajalela, akan datang. Yang kedua, rumah yang ketiga, rumah yang keempat akan diisi dengan perbuatan-perbuatan macam seperti ini. Su'ul khuluq yu'adi, kata patah Arab, yang namanya perang yang jelek itu segera menular. Anda biarkan saja. Contohnya ada di sana rumah, ada di perumahan mungkin rumah seorang perempuan atau pelacur dan seterusnya, atau dia dan komputernya, dibiarkan saja. Jangan-jangan suatu hari suami Anda akan ke sana, waliyadzubillah. Mungkin dia dengar dari teman-temannya, akhirnya dia mendengar, mencoba dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu.
Boleh jadi anak kita terpedaya, boleh jadi istri kita terpedaya, dan seterusnya. Makanya kalau nggak diingkari, subhanallah. Sebagaimana kata Nabi, perumpamaan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah perumpamaan orang-orang yang mengendarai bahtera, yang 2 tingkat dia, yang di atas orang-orang berakal, di bawah orang-orang yang tidak berakal, yang bodoh. Kalaulah orang-orang yang di bawah ini yang tidak berakal berkata, daripada kita payah-payah cari air ke atas, kita bolongnya di bagian kita. Niscaya akan keluar air, kita tidak akan payah-payah cari air lagi ke atas. Berkata Rasulullah, kalaulah yang di atas yang berakal tidak mendiamkan mereka, mengambil tangan mereka, tidak menahan mereka biarkan, niscaya kapal itu akan bocor dan kapal akan tenggelam, semuanya akan tenggelam. Perumahan itu kalau andai kata kita tidak peduli, warga nggak peduli, RT-nya nggak peduli, RW nggak peduli, tunggulah bencana akan datang. Tetapi yang jelas kita telah berupaya, kita telah tegakkan hujah, kemudian kita berikan kepada pemilik rumah, kita beritahukan kepada RT-nya dan seterusnya. Andai kata memang mereka tidak peduli, tugas ibu selesai dalam menyampaikan, dan semoga Allah SWT melindungi ibu, karena ibu telah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah akan selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan munkar. Pada zaman Nabi sebelum kita ada kisah Bani Israel, orang-orang yang mereka itu berburu ikan pada hari Sabtu yang dilarang oleh Allah SWT, dan mereka berburu juga. Mereka pasang pada malam Sabtu jaring-jaring sepanjang pantai. Ketika itu ada orang-orang yang tidak melarang mereka, dan ada orang-orang yang melarang mereka. Yang Allah selamatkan hanyalah orang-orang yang melarang saja. Subhanallah. Semoga Allah selamatkan kita dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi hendaklah kita kembali ingatkan kepada RT kita, RW kita, ingatkan perkara ini perkara besar. Ini sakit sampah masyarakat, ini penyakit yang akan segera menyebar di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Semoga dengan hal tersebut kita akan dapat memperbaiki kejelekan dan kerusakan. Wallahu taala alam. Syukur barakallahu fiik. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk dari SMS yang berasal dari Abu Hafsah di Tanjung Priok, Ustaz. Ustaz, hal-hal apakah yang dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala ataupun menunda, terutama di Batam ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ditumpahkan oleh satu kaum adalah kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu mengikuti sunnah. Yang kedua, ketika itu mereka banyak istighfar. Allah menyebutkan, "Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dengan fisikmu ketika dia hidup, dan dengan sunnahmu ketika dia mati. Selama sunnah itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, tidak akan Allah turunkan azab. "Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah wafat, tentunya dengan sunnahnya. Ketika sunnahnya diamalkan oleh kaum muslimin, agamanya diamalkan kaum muslimin dari bentuk akidah, dalam bentuk akidah, muamalah, siasah, semuanya diamalkan, tidak akan turun azab. Maka sebaliknya kalau andai kata kita mau datang azab, jangan amalkan sunnah Rasulullah. Buang jauh-jauh. Buang bagaimana cara Rasulullah berakidah, jangan diikuti. Buang bagaimana cara Rasulullah bermuamalah, jangan diikuti. Buang jauh-jauh bagaimana cara Rasulullah bersiasah, berpolitik, tinggalkan semua. Ikutilah politik gaya-gaya orang kufar dan seterusnya. Andai kata tidak kita amalkan sunnah Rasulullah di tengah-tengah kita, itu adalah merupakan alamat isyarat akan turunnya azab. Kemiskinan merajalela, penguasa-penguasa yang zalim, hujan nggak turun-turun, kalaupun turun membuat banjir. Itu semua azab daripada Allah Subhanahu wa taala agar orang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah SAW, dalam hadis beliau yang hadisnya sahih, beliau menyebutkan bahwasanya kehinaan ini tidak akan Allah cabut daripada kaum muslimin sehingga kaum muslimin kembali kepada agama mereka yang diajarkan Rasulullah, yang tinggalkan Rasulullah SAW. Jadi itu solusi yang pertama untuk menahan adab Allah SWT. Yang kedua adalah banyak-banyak beristighfar. Kalau setiap kaum muslimin banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah dengan dosa-dosa mereka, semoga Allah SWT menjaga mereka daripada adabnya. Kata Allah SWT, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak akan adab mereka selama mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dengan istighfar yang bid'ah, kumpulkan orang beramai-ramai, beristighfar beramai-ramai, istighfar massal, istighfar nasional. Ini semuanya enggak ada panduannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulnya. Tiap orang berupaya beristighfar. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia tidur, berbaring, ketika berjalan, banyak-banyak katakan astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan Nabi sendiri
Orang yang Allah telah ampunkan semua dosa-dosanya yang lampau akan datang, berkata, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam satu hari. Subhanallah. Maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara lainnya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu yang akan menahan adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz barakallahu fiik. Selanjutnya kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Basuki dari Tiban Pak. Saya mau bertanya Pak, masalah ini setelah sholat fardu itu, apakah memang sesuai dengan anjuran syariat itu setelah sholat itu imam itu harus membaca zikir, tasbih apa kuat-kuat? Karena saya sebagai makmum tuh merasa terganggu waktu sholat sunat setelah sholat fardu itu sama ini waktu saya lihat tuh orang yang masbuk juga terganggu gitu. Bagaimana itu? Apakah sesuai dengan dalilnya seperti itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita tekankan, ini menunjukkan kurangnya informasi agama sampai kepada kaum muslimin. Sampai kepada tingkat para imam pun mereka tidak mengetahui adab-adab dalam berzikir, adab-adab membaca Quran. Ini menunjukkan betapa butuhnya kita untuk sebarkan dakwah ini, agama ini, ilmu ini. Lihatlah ketika Rasulullah mengingkari seorang baca Quran dengan keras. Sementara ada yang salat. Kata Rasulullah, kullun yunaji rabbah. Setiap orang itu sedang bermunajat kepada Tuhannya di masjid ini. Maka janganlah sebagian itu membaca keras sehingga mengganggu yang lainnya. Ini Rasulullah yang perintahkan. Rasulullah yang katakan, "Fala yajhiru ba'dukum ala qira'ati akhi." Jangan sebagian kalian itu menampakkan suara, menjelaskan suara terhadap saudara-saudaranya yang lain. Silakan Anda baca Quran, silakan, tapi pelankan suara Anda. Jangan terganggu yang lain sampai Anda. Demikian juga dengan zikir-zikir. Memang saya katakan jujur, ada perbedaan ulama dalam masalah zikir setelah salat. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah berzikir dengan keras. Dengan keras maknanya dengan suara yang dengar oleh sahabat. Memang tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada yang mengatakan mereka berzikir dengan satu suara, enggak ada. Tetapi yang ada Rasulullah membalik pada orang-orang salat, kemudian beliau berzikir didengarkan oleh para sahabat. Sebagaimana asal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang sahih. Walaupun sebagian mengatakan itu Rasulullah jelaskan sedikit suaranya, Rasulullah kuatkan suaranya untuk dengarkan para sahabat dalam rangka mengajarkan, bukan terus-menerus keadaannya. Dan sebagian riwayat mengatakan Rasulullah berzikir dengan sir, dengan rahasia, dengan diam. Dan itulah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Sebutlah, berzikirlah engkau kepada Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri dengan suara yang pelan. Wa khifah. Wa duna al-jahri min al-qawli, bukan dengan suara yang dikeraskan. Ini ayat Al-Quran Al-Karim. Maka tidak ada imam mengerti. Berikan makmum yang masbuk hak untuk salat dengan tidak terganggu dengan suara Anda. Apalagi pakai mikrofon. Dan saya pernah merasakan hal ini. Kita musafir waktu kita Tanjung Pinang, selepas salat maghrib, kita mau jamak dengan isya, kita salat, tapi subhanallah imamnya dengan suara yang lantang sekali, dengan mikrofon yang besar, speaker yang besar, zikir kuat-kuat, mengganggu kita. Ini karena miskinnya ilmu demi Allah. Bukanlah ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Hendaklah setiap orang belajar kembali bagaimana beragama yang benar. Tidak mengambil agamanya dari sembarangan orang. Dengan dalil yang benar, dengan buku-buku yang muktabar. Agama ini ada yang punya Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah. Agama ini yang sempurna. Kalaulah perkara-perkara kecil saja sempurna Allah Subhanahu wa taala ajarkan, bagaimana kita buang hajat, bagaimana adabnya, apalagi perkara ibadah. Tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala lupa mengingatkan kepada kita bagaimana ibadah yang benar, bagaimana caranya, bacaannya, apalagi perkara akidah. Oleh karena itu setiap orang hendaklah belajar kembali. Wallahu taala alam. Syukur barakallahu fiik. Sahabat dimanapun antum berada, antum masih bersama kami di kajian bersama Ustaz Abu Ferus LC pada tafsiran surah Al-Mulk. Silakan bagi Anda yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Dengan Ibu Nur di Tanjungan. Silakan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ini Ustaz. Saya biasanya kan ikut majelis taklim. Semenjak saya mendengar hal ini, saya ada berhenti. Soalnya di situ
ada yasinan berjemaah, walaupun saya sekali mengundang Ustadz, tapi Ustadz itu mengasih ceramah ada nyanyiannya. Jadi saya putuskan untuk berhenti. Jadi orang melihat saya tuh kayaknya gimana gitu, Ustadz. Saya belum mampu untuk mencurahkan kepada mereka apa yang saya pahami. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita rasakan bersama Ibu, bukan hanya Ibu. Kita hidup di zaman ghurubah. Kita hidup di zaman begitu asingnya Islam terhadap kaum muslimin. Ya, betapa asingnya akidah Islam terhadap kaum muslimin. Yang laris akidah kesyirikan yang dijajakan oleh dai-dai yang tidak bertanggung jawab. Ya, dai-dai yang menjual jimat. Subhanallah. Ini akidah kesyirikan. Kiai-kiai yang menjual jimat, mengajarkan kepada manusia khurafat, takhayul, dan seterusnya. Maka kita dalam zaman keterasingan membutuhkan banyak-banyak kesabaran, bersabar. Bahkan sebelumnya, bukan hanya pada masa kita ini saja. Pada zaman Imam Syatibi rahimahullah ta'ala ketika beliau mengarang kitabnya Al-I'tisam, dia jelaskan betapa beliau begitu asingnya di mata masyarakat, di mata masyarakatnya. Dia sebutkan dalam mukaddimah kitabnya, apa yang harus aku berbuat? Kalau aku mengikuti mereka, aku akan mendapatkan jabatan-jabatan yang tinggi. Aku akan jadi dai mereka, tapi Allah akan murka kepadaku. Kalau aku pro kepada mereka, Allah akan tumpahkan azabnya kepadaku. Dia sebutkan bagaimana keterasingan dirinya pada masa dia, Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Apa lagi sekarang? Ya. Tentunya dibutuhkan kita bersabar menghadapi mereka, karena mereka tidak mengetahui, lemah lembut, bijak, hikmah. Ketika mereka datang, kenapa ibu nggak ikut lagi? Alhamdulillah, saya sekarang ikut kajian-kajian juga, tapi belum sempat ikut dengan kalian. Atau katakan dalam kajian ada hal yang tidak sependapat dengan saya. Katakan dengan terus terang, dengan baik-baik. Ya, kita diperintahkan untuk mencari ilmu, dan alhamdulillah saya juga mencari ilmu loh. Alhamdulillah saya sekarang ada ikut kajian di sini dan situ seterusnya. Katakan dengan cara yang baik-baik. Mohon maaf saya nggak bisa lagi ikut seperti ibu-ibu seterusnya. Ya. Kenapa kata mereka? Ya, kita berbeda dalam perkara-perkara seperti ini. Kita tahu yang saya ketahui agama ini semuanya membutuhkan dalil. Kalau nggak ada dalilnya maka dia bukan agama. Walaupun dia itu kebaikan dalam pandangan itu, tapi itu bukan kebaikan, karena kebaikan itu semuanya diajarkan Rasulullah SAW. Kalaupun mereka mengatakan bukankah kita berzikir, kita baca ini, baca itu, kita katakan ya. Tapi zikir itu tuh ada panduannya, ada zikir khusus, ada zikir umum. Ketika dikhususkan untuk suatu hari, satu masa, satu tempat dengan cara tertentu dan seterusnya, maka dia akan menyelesaikan agama. Ya. Itu yang disebut dalam kitab Al-Musyatibi dengan bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah idhafiyah? Bid'ah terbagi dua secara jenisnya. Ada namanya bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang sebenar-benarnya tidak ada asal usulnya dalam Islam. Itu bid'ah namanya idhafiyah. Nah, bid'ah hakikiyah enggak ada sama sekali dalam Islam, seperti bid'ahnya orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, enggak pernah ada dalam Islam. Ada bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan, itu bid'ah yang ada asalnya secara umum dalam Islam. Ada perintah, contohnya perintah berzikir ada, perintah untuk baca Quran ada, tetapi dikhususkan ayat tertentu untuk dibaca, dirutinkan dengan cara-cara tertentu, ya, diamalkan pada hari tertentu. Ini yang bermasalah yang disebut dengan nama bid'ah idhafiyah. Kita diperintahkan banyak baca Quran, kita diperintahkan banyak berzikir, tapi ketika kita khususkan tingkat tertentu pada tempat tertentu dengan cara tertentu, ya, maka ini menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama. Ya, sebagaimana saya ulang-ulang, azan itu baik, tidak ada yang mengatakan azan itu jelek. Tapi andai kata kita tambahkan salat Idul Fitri dengan azan, sebelum salat Idul Fitri kita menunaikan azan, ini menjadi bid'ah dia. Karena bukan pada tempatnya. Azan itu baik, tapi ketika Anda akan menguburkan jenazah, Anda lantunkan azan, ini menjadi bid'ah dia. Bukan kebaikan karena bukan pada tempatnya. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Akhi Rahmat di Batu Haji. Beliau menanyakan, Ustaz, saat ini ana mendapatkan rezeki, tetapi ana mempunyai hutang, sedangkan ana ingin berinfak. Mana yang harus ana dahulukan, berinfak atau membayar hutang dahulu? Dahulukan yang wajib. Yang wajib adalah membayar hutang. Wallahu ta'ala a'lam.